Saudaraku, hari ini firman Tuhan yang akan saya bagikan, judulnya adalah rebut dan menangkan. Itu adalah take over ya, bagian yang keempat. Ada perbedaan antara merebut dan mengambil. Kalau kita mengambil barang, ya misalnya saya ambil barang ini dengan mudah. Tapi merebut itu seringkali melibatkan kekuatan. Merebut itu melibatkan agresivitas. Merebut itu kadang-kadang pakai dengan paksa. Benar? Karena itu take over. Seperti itulah bangsa Israel harus merebut tanah perjanjian. Karena mereka tidak akan mendapatkan tanah perjanjian tanpa merebut. Hanya mengambil, hanya meminta. Nggak dapat. Mereka hanya bisa mengalami penggenapan janji Tuhan ketika mereka mulai bangkit dan take over. Bangkit dan kemudian berani merebut. Tahukah saudara, untuk Anda dan saya mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita, seringkali akan ada tantangan. Seringkali akan ada kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk menghalangi kita. Doa saya Anda tidak pasrah saja, Anda tidak pasif, tapi doa saya iman yang dipunyai Yosua, Anda juga punya dalam hidup saudara. Mentalitas yang dipunyai oleh generasi Yosua, Anda juga punya dalam hidup saudara. Untuk apa? Bangkit dan merebut setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Doa saya, Anda punya kekuatannya, Anda punya imannya, Anda menjadi aktif, bahkan proaktif. Anda merebut setiap janji Tuhan itu di dalam hidup saudara. Oke, kita baca Yosua pasalnya yang ke-18, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Artinya gini, harusnya 12 suku bangsa Israel, semuanya Tuhan janjikan dapat wilayah di tanah Kanaan. Dapat wilayah di tanah perjanjian. 1 suku dapat, 2 dapat, 3, 4, 5 dapat. Tapi ditulis di sini masih berapa banyak? 7 suku belum dapat. Jadi separuh aja belum. Padahal Tuhan janjinya 100%. Mereka mungkin hanya dapat 40%. Ini ayat Alkitab yang baru aja kita baca. Nah karena itu lihat ini. Pesannya Yosua kepada mereka supaya semua janji Tuhan bisa mereka alami di dalam kehidupan mereka. Ayat yang ketiga. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan kalau Anda baca di ayat-ayat berikutnya lagi, basically yang Yosua ngomong sama mereka, ayo jangan kayak gini terus. Ayo jangan bermalas-malasan, ayo jangan pasif, ayo bangkit dan mulai rebut. Wilayah yang sana rebut, wilayah yang sana rebut juga. Daerah sebelah sana rebut juga. Dan ketika mereka agresif bergerak untuk merebut, maka daerah yang tadinya belum dapat, sekarang dapat. Saya berdoa iman seperti itu Anda punya dalam hidup saudara. Mungkin setiap dari kita sudah mengalami beberapa penggenapan janji Tuhan. Yang ini Tuhan janjikan kita dapat. Yang ini kita alami penggenapannya. Tapi mungkin masih banyak yang belum kita alami. Dan selama ini mungkin kita lebih pasif, kita nunggu tiba-tiba hal itu terjadi. Tapi hari ini firman Tuhan berbicara kepada saudara, ayo bangkit dan mulai agresif. Ayo bangkit dan mulai take over. Ayo bangkit dan mulai bergerak. Ayo bangkit dan mulai rebut setiap janji Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Semua yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup saudara, semuanya tersedia. Tapi Tuhan mau kita bangkit dan take over. Bangkit dan rebut janji Tuhan itu. Doa saya, kemenangan yang Tuhan sudah janjikan,
Anda bisa rebut itu. Doa saya kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan, Anda bisa rebut itu. Doa saya pemulihan keluarga yang Tuhan sudah janjikan, Anda bisa alami dalam hidup saudara. Setiap kemajuan, keberhasilan, setiap daerah, setiap domain, setiap teritori yang Tuhan sudah pernah ngomong, akan kuberikan kepadamu. Doa saya 100%, bukan 40%, bukan 50%, bukan 70%, tapi 100% di dalam setiap aspek hidup saudara. Setiap janji Tuhan tergenapi. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu apa? Rebut janji Tuhan itu. Nah, pertanyaannya sekarang, selain daripada hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi, janji-janji Tuhan yang sudah kita bicarakan tadi, apa yang paling penting yang harus kita rebut? Karena di dalam hidup kita ada banyak perjuangan. Tapi tidak semua perjuangan stratanya sama. Ada hal yang lebih berharga. Ada yang lebih bernilai. Ada yang lebih prioritas. Ada yang lebih penting. Nah, apa itu yang paling harus kita perjuangkan? Kita baca 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan ngomong begini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah, semuanya katakan rebutlah. Rebut apa sekarang? Hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Yes, kita harus merebut kemenangan. Yes, kita harus merebut kesembuhan. Yes, kita juga mau merebut promosi, berkat-berkat, kesuksesan dalam hidup kita. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari semuanya itu. Rebutlah hidup yang kekal. Fokusnya jangan hanya urusan-urusan yang di bawah. Alkitab ngomong, mata kita tertuju pada perkara-perkara yang di atas. Rebutlah kekekalan. Rebutlah hati Tuhan. Perkenanan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Banyak orang salah fokus dalam hidupnya. Banyak orang hanya mengejar hal-hal yang sementara saja. Saya mau ngomong sama saudara, kita dapatkan semuanya yang sementara pun akhirnya kehilangan kekekalan, maka kehilangan segalanya. Sebaliknya, kalau kita tahu perjuangan utama kita merebut yang kekal, kita ngomong begini. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Doa saya setiap jemaat keluarga Allah di tempat ini, Anda juga yang mengikuti secara online, Anda tidak salah fokus, Anda tidak salah prioritas. Berjuang untuk semuanya oke, tapi doa saya yang utama dalam hidup saudara adalah merebut perkenanan Tuhan, merebut hati Tuhan. Perjuangannya menyenangkan hati Tuhan, visi Tuhan harus tergenapi, rencana Tuhan harus tergenapi dalam hidup saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Rebut panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Rebut kepercayaan Tuhan. Rebut visi dan rema Tuhan yang mungkin sempat Anda lupakan. Sempat Anda abaikan. Rebut kembali hubungan pribadi dan persekutuan intim saudara dengan Tuhan yang mungkin untuk sesaat sempat jauh, sempat renggang. Rebut hati Tuhan. Rebut kembali pengurapan dan perkenanan Tuhan yang mungkin sempat hilang. Rebut yang kekal itu di dalam kehidupan saudara. Tahukah saudara, ini yang dilakukan oleh Daud di dalam kehidupannya. Kita semua tahu bahwa Daud ini adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ya, banyak hal yang dia alami dalam hidupnya. Tapi tahukah saudara, yang jadi isi hati Daud yang paling utama, lebih dari semuanya adalah menyenangkan hati Tuhan. Adalah yang namanya kekekalan. Dia akan berjuang. Bahkan setelah dia jadi raja pun, yang dia ingat nomor satu adalah Tuhan. Sebelum dia jadi raja, dia masih jadi gembala domba. Hatinya isinya memuji dan menyembah Tuhan. Dalam kitab Mazmur itu kumpulan banyak sekali mazmur-mazmur yang diciptakan mengalir keluar dari hatinya Daud untuk menyenangkan
hati Tuhan. Ketika Daud sudah jadi raja, Daud nggak lupa itu. Daud bahkan bangun yang namanya Pondok Daud. Dan dengan cara itu dia ajak semua bangsanya, dia ajak keluarganya, dia ajak seluruh rakyatnya untuk bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Bahkan di masa tuanya pun dia masih kepikiran bagaimana untuk membesarkan kerajaan Allah. Sehingga kerajaan Allah ditegakkan di bumi seperti di surga. Dia menyediakan dari perbendaharaannya pribadi. Dia mengerahkan segalanya untuk pembangunan rumah Tuhan. Hatinya Daud itu cuma satu, menyenangkan hati Tuhan. Hatinya Daud cuma satu, yaitu merebut hati Tuhan. Dan karena itu dia dapat hati Tuhan. Dan karena dia dapat hati Tuhan, kita bisa melihat dalam hidup Daud penyertaan Tuhan begitu nyata. Ada damai sejahtera Tuhan di dalam hidupnya. Ada sukacita yang berlimpah-limpah. Perlindungan dan penjagaan Tuhan, pembelaan Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Memang hidup tuh nggak lancar, ada masalah, ada tantangan, tapi hidup kita akan beda. Sama-sama menghadapi masalah, sama-sama menghadapi tantangan. Kita hadapi sendiri pasti beda sama kalau Tuhan beserta kita. Dan karena Tuhan beserta dengan Daud, siapapun yang dia hadapi, tantangan sebesar apapun yang dia alami, akhirnya dia menang. Karena Tuhan yang bela. Dan kalau Tuhan yang buka pintu, siapa yang bisa tutup pintunya? Kalau Tuhan yang mengangkat Daud, siapa yang bisa menurunkannya? Tuhan yang mengokohkan dan Tuhan yang memberkati Daud berlimpah-limpah. Kuncinya adalah Daud perjuangannya merebut hati Tuhan. Ya, Anda bisa melihat, benar dia diberkati Tuhan. Benar dia dibuat sukses, dia berlimpah-limpah hidupnya. Tapi hatinya nomor satu adalah menyenangkan hati Tuhan. Doa saya, setiap kita di tempat ini, kita masing-masing punya kerinduan. Mungkin Anda punya kerinduan masalah saudara selesai. Mungkin Anda punya kerinduan sakit penyakit saudara disembuhkan. Mungkin kita punya kerinduan macam-macam. Ada promosi di dalam pekerjaan kita. Ada ekspansi di dalam bisnis kita. Dan lain sebagainya. Tapi saya ajak saudara untuk ingat. Ada satu yang lebih dari segalanya. Yaitu kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kerinduan untuk merebut hati Tuhan. Merebut perkenanan Tuhan di dalam hidup saudara. Tahukah saudara, ketika Anda memutuskan untuk beribadah hari ini, sebenarnya mungkin Anda bisa punya acara lain, agenda yang lain, tapi Anda memprioritaskan ibadah kepada Tuhan nomor satu. Tahukah saudara, itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika Anda ambil keputusan untuk melayani Tuhan, sebenarnya Anda bisa duduk manis dan gak ngapa-ngapain. Tapi untuk Tuhan Anda sediakan waktu saudara. Anda sediakan talenta saudara. Anda sediakan tenaga saudara. Untuk terlibat di dalam pelayanan. Itu pun menyenangkan hati Tuhan. Itu pun merebut hati Tuhan. Ketika saudara membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Semua orang membawa persembahan. Tapi saudara buat Tuhan melakukan lebih. Anda buat Tuhan selalu hanya yang terbaik buat Tuhan. Itu pun menyenangkan hati Tuhan. Ketika saudara ambil keputusan untuk juga ikut membangun Pondok Daud. Di gereja kita ada yang namanya Pondok Daud. Karena kita meneladani teladan dari Daud. Banyak orang kita cuma seminggu sekali. Tapi ada orang-orang yang menyediakan hidupnya lebih. Kita datang ke Pondok Daud. Datangnya bukan untuk agenda kita. Datangnya cuma untuk menyenangkan hati Tuhan. Datangnya untuk menyentuh hati Tuhan. Datangnya untuk menaikkan pujian penyembahan dengan ucapan syukur. Saya mau ngomong sama saudara. Itu pun diperhitungkan, itu pun merebut hati Tuhan. Itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan dalam hidup saudara. Dan doa saya sama seperti pembelaan Tuhan ada dalam hidup Daud. Pembelaan Tuhan ada dalam hidup saudara. Anugerah Tuhan ada dalam hidup saudara. Favor Tuhan melimpah di dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Ayo kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi kuncinya apa? Merebut hati Tuhan lebih dari segalanya. Itu yang dilakukan oleh Pak Obaja ketika Tuhan panggil dia pada waktu itu untuk menjadi gembala, menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Kerinduannya semata-mata hanya untuk membalas kebaikan Tuhan. Karena dulu Pak Obaja merasa dia adalah
seorang remaja yang gak punya masa depan. Dia punya masalah dengan rambutnya rontok seluruhnya, semuanya saudaraku. Rambut di atas kepala, ya, alis, semuanya, sekujur tubuhnya. Sehingga saking dia malunya dibully sama teman-temannya di sekolah, SMP kelas 2 dia tidak selesai. Jadi dia benar-benar jadi orang yang sangat minder, dia nggak berani ketemu sama siapa-siapa. Bahkan kalau ada family yang datang ke rumah, dia cuma sembunyi di kolong ranjang. Nggak pernah berani ketemu sama orang. Dia jadi orang yang sangat minder dan dia merasa nggak punya harapan. Tapi ketika dia berseru sama Tuhan, Tuhan dengar doanya. Dan kemudian Tuhan sembuhkan dia. Tuhan kasih rambut yang baru sama dia. Tuhan berikan hidup yang baru kepada dia. Dan karena itu Tuhan mulai menyertai dia. Dan dia mulai berhasil. Dalam pekerjaannya dia berhasil. Dalam bisnisnya dia berhasil. Sampai akhirnya Tuhan panggil dia untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Di puncak keberhasilannya. Tapi yang luar biasa saudaraku. Karena dia kepingin membalas kebaikan Tuhan. Dia ngomong iya sama Tuhan. Dan ternyata jawaban ya, respon yang seperti itu merebut hati Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika hati Tuhan disenangkan, apa yang tidak terpikirkan, apa yang tidak terbayangkan, lebih dari yang kita rencanakan. Itu yang Tuhan kerjakan. Akhirnya Tuhan berkarya lebih. Akhirnya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Akhirnya Tuhan pakai Pak Obadja untuk jadi berkat buat Indonesia. Bahkan sampai bangsa-bangsa. Hari ini saya ngomong sama saudara. Mari belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Belajar untuk merebut hati Tuhan. Lebih dari segalanya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Doa saya semua janji Tuhan ditambahkan kepada saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu sebabnya belajar merebut hati Tuhan. Dalam hidup saya pribadi juga sama. Sebenarnya saya itu punya cita-cita sejak dari kecil untuk jadi pengusaha. Sejak dari TK saya sudah punya cita-cita, saya kepengen membangun perusahaan. Perusahaan yang besar, yang berhasil. Kalau sudah berhasil, saya akan bangun perusahaan berikutnya. Perusahaan berikutnya, anak TK, saya sudah punya mimpi yang seperti itu. Sampai suatu kali SMA, Tuhan menyatakan dirinya kepada saya. Dan Tuhan berbicara, Tuhan panggil saya untuk jadi hambanya. Buat saya nggak mudah, karena beda sama rencana saya. Beda sama cita-cita saya. Tapi sekali lagi, hati ini cuma satu. Menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun beda dari yang saya rencanakan, beda dari yang saya inginkan. Tapi karena Tuhan yang panggil, saya ngomong, ya Tuhan, pakai aku Tuhan untuk rencanamu, untuk hormat dan kemuliaanmu. Itu sebabnya sampai hari ini saudaraku, saya merasakan dalam hidup saya ini, saya nggak sempurna, ya saya juga punya kekurangan, kelemahan, kesalahan. Tapi saya merasakan begini, ada tangan Tuhan yang nyata dalam hidup saya. Ada favor Tuhan yang nyata dalam kehidupan saya. Tidak pernah saya ditinggalkan oleh Tuhan. Selalu ada penjagaan Tuhan. Selalu ada pembelaan Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan nyata. Saya berdoa hati yang sama. Hati yang rindu menyenangkan hati Tuhan. Merebut hati Tuhan. Mulai hari ini ditimbulkan dalam hati saudara. Dibangkitkan dalam hati saudara. Bukan hanya hati untuk mengejar sukses. Bukan hanya hati untuk diri sendiri. Untuk kepentingan. Untuk berkat kita sih. Tapi hati untuk menyenangkan Tuhan. Lebih dari segalanya. Anda yang mau boleh katakan amin. 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 Dan tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Siapa yang mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan? Siapa yang mau merebut hati Tuhan? Tahukah saudara, ada banyak cara untuk kita menyenangkan Tuhan. Ada banyak cara untuk kita merebut hati Tuhan. Tapi hari ini saya mau bagikan satu hal yang paling. Sekali lagi ya, ada yang paling diharapkan, yang paling dinantikan oleh Tuhan. Apa itu? Kita baca yuk di 1 Timotius 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan ngomong begini. Itulah yang baik dan menyenangkan hati Allah, penyelamat kita. Ayat 4. Ia mau supaya semua orang
diselamatkan, dan mengetahui yang benar. Tahukah saudara, lebih dari segalanya, lebih dari yang lain, yang Tuhan rindukan adalah semua orang diselamatkan. Yang Tuhan mau adalah anak-anaknya, karena dia memandang kita, dia memandang manusia itu anak-anaknya. Dia nggak mau ada satupun anaknya yang binasa. Dia nggak mau ada satupun jiwa yang terhilang. Dia mau semua orang diselamatkan. Dan ditulis, itulah yang baik dan menyenangkan hati Allah penyelamat kita. Oke, kita baca Yudas 1 ayatnya yang ke-23a. Firman Tuhan ngomong begini, selamatkan mereka dengan jalan apa? Merampas mereka dari api. Tahukah saudara, ketika kita bersaksi, ketika kita berdoa dan berjuang untuk menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan teman-teman kita yang belum kenal Yesus, itu Alkitab ngomongnya sebenarnya kita sedang merampas mereka dari api. Kenapa? Karena setiap hari jutaan, miliaran jiwa tanpa sadar sedang berjalan menuju api. Api maut, api kebinasaan kekal, api neraka, api kematian kekal. Dan Tuhan memberikan perintah kepada saudara dan saya yang mau menyenangkan hati Tuhan. Rampas mereka dari api. Bukan cuma himbau mereka, bukan cuma sarankan mereka, tapi bahasa yang dipakai rampas mereka dari api. Berjuang dengan semua yang Anda bisa lakukan untuk merampas keluarga saudara dari api neraka yang menyala-nyala. Untuk merampas dan menyelamatkan teman-teman saudara, sahabat, orang-orang di sekeliling saudara dari kebinasaan kekal. Ini adalah panggilan kita. Ini adalah perjuangan yang Tuhan mau kita lakukan kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dan saya berdoa hari ini masing-masing kita ada hati yang mau ngomong ya sama panggilan Tuhan ini. Ya sama firman Tuhan ini. Oke? Karena kalau kita nggak meresponi, kadang kita nggak menyadari dampaknya seperti apa. Saya membayangkan seandainya orang yang dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi kepada Pak Obajak tidak meresponi. Tahukah saudara bahwa Pak Obajak, orang tua saya, keluarga kami itu awalnya gak percaya Tuhan, gak percaya setan. Gak percaya adanya surga, gak percaya adanya neraka. Ya sudah, kita manusia hidup ya sudah. Yang namanya hidup yang penting kerja, sukses. Kita kaya, intinya cuma itu aja. Ya, jadi kita nggak ngerti sama sekali tentang surga neraka. Kita nggak ngerti bahwa di balik kehidupan ini ada kehidupan kekal selamanya bersama dengan Tuhan. Saya nggak kebayang seandainya orang yang diutus oleh Tuhan untuk bersaksi kepada Pak Obajak, dia enggan untuk bersaksi. Dia merasa sungkan, nanti kalau cerita tentang Yesus, nanti gimana ya, nanti saya dinilai apa, nanti saya dianggap fanatik, nanti gimana ini itu. Dan akhirnya dia tidak cerita tentang Yesus. Maka mungkin sampai hari ini Pak Obajak belum diselamatkan. Maka mungkin sampai hari Pak Obajak belum menerima pertolongan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Dan mungkin sampai hari ini keluarga kami, termasuk saya, bahkan belum kenal Yesus. Dan mungkin sampai hari ini nggak ada gereja keluarga Allah, nggak ada ribuan keluarga yang harusnya bisa dipulihkan, tapi tidak dipulihkan. Ribuan orang yang harusnya bisa diselamatkan, tetapi tetap binasa. Kalau satu orang itu tidak bersaksi, maka dampaknya bukan cuma satu, tapi dampaknya kadang-kadang tidak kita sadari, lebih besar dari yang kita pikirkan. Tapi saya bersyukur karena ada satu orang yang ngomong ya,
ketika diutus oleh Tuhan. Ketika ada satu orang yang mau ceritakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, ada kuasa di dalam nama Yesus, ada kesembuhan, ada keselamatan, ada pertolongan di dalam nama Yesus. Dan dari kesaksiannya Pak Obadja bertobat, maka dari satu pertobatan menghasilkan ribuan, puluhan ribu jiwa diselamatkan. Bahkan sampai dampaknya jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Hari ini saya ajak saudara untuk buka hati untuk terima amanat agung Yesus Kristus. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, ayo kita baca bersama Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah amanat agung. Kita semua tahu ya, banyak perintahnya Tuhan, banyak amanatnya Tuhan. Tapi yang namanya amanat agung, berarti ini amanat yang terbesar, amanat yang tertinggi. Ini disetarakan dengan love God, love people with passion. Hukum terutama yang pertama, hukum terutama yang kedua, apa itu? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa saya menganggap ini sama? Sederhana, karena ketika Anda meresponi amanat agung Yesus Kristus untuk bersaksi, untuk menjadikan semua bangsa muridnya, artinya saudara memenuhi isi hatinya Tuhan, yaitu semua orang diselamatkan. Artinya ketika kita bersaksi, sebenarnya kita sedang love people with passion. Love our friends with passion. Love our family with passion. Kita sedang mengasihi teman kita, keluarga kita dengan segenap hati kita. Seperti diri kita sendiri, kita mau kita diselamatkan, mereka juga diselamatkan. Kita percaya satu orang diselamatkan, seisi keluarganya juga harus diselamatkan. Dan hari ini saya nubuatkan dalam nama Tuhan Yesus, melalui hidupmu, keluargamu dipertobatkan, keluargamu diselamatkan, keluarga besarmu terima anugerah keselamatan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang ke-10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Hal ini itu adalah bersaksi, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, membagikan Yesus, melayani jiwa-jiwa. Paulus lakukan itu selama 2 tahun. Dan apa hasilnya? Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi ini adalah perjuangan Paulus. Dia bukan hanya sekenanya. Dia bukan cuma sambil lalu. Amanat agung itu bukan sampingan. Tapi dia tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Dan perjuangan dalam hidupnya adalah merebut hati Tuhan. Karena itu dia put effort. Dia mengerahkan tenaga, dia mengerahkan daya upaya, dia mengerahkan semua yang bisa dia lakukan untuk bersaksi, untuk melakukan amanat agung Yesus Kristus, membawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Sampai ditulis semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Doa saya melalui kesaksian saudara, keluargamu mendengarkan firman, teman-temanmu bisa mendengarkan firman. Sampai semua orang di sekeliling saudara melalui kesaksianmu, mereka mendengarkan kabar baik. Kabar keselamatan, kabar pertolongan Tuhan, kabar kesembuhan, kabar mujizat, kabar kuasa Tuhan yang besar. Pertanyaannya gimana? Caranya sampai semua keluarga, semua teman kita bisa mendengar firman, bahkan diselamatkan. Jawabannya sederhana. Sebenarnya gak usah mikir muluk-muluk. Mulailah dengan 1 jiwa. Boleh gak semuanya jarinya kayak gini dan ngomong mulai
dengan satu jiwa. Coba semuanya katakan saya mau mulai. Lebih keras katakan saya mau mulai dengan satu jiwa. Lihat ini caranya Paulus. Dia start with one soul. Dia mulai dengan satu orang. Roma 16 ayatnya yang kelima. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Rupanya gini, tadi kita baca ayat sebelumnya, ya firman Tuhan diberitakan di seluruh Asia, semua orang mendengar firman, tetapi dimulai yang pertama, siapa namanya ini? Epenetus. Jadi fokusnya nggak langsung semua. Memang visinya semua orang diselamatkan. Semua keluarga kita diselamatkan. Teman-teman kita semuanya terima anugerah. Tapi dimulai dengan satu orang. Saya membayangkan awalnya Paulus mendekati Epenetus. Epenetus belum kenal Yesus, nggak ngerti apa-apa tentang Yesus. Tapi Paulus mulai mendekati dia. Dan saya membayangkan belum tentu Epenetus langsung membuka hati. Belum tentu Epenetus langsung menerima. Bisa jadi awalnya skeptis. Bisa jadi awalnya dia acuh tak acuh. Atau bahkan mungkin menolak. Atau bahkan mungkin mengata-ngatai Paulus. Kita nggak ngerti ceritanya seperti apa. Tapi itu ada prosesnya. Ada perjuangannya. Paulus menaruh daya upaya. Paulus berdoa buat Epenetus. Paulus terus membangun hubungan. Paulus terus menabur kasih dan kebaikan dalam hidup Epenetus. Sampai di satu titik Roh Kudus bekerja. Roh Kudus jamah hati Epenetus. Hatinya dilembutkan. Hatinya mulai terbuka. Dan sampai di satu titik Epenetus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Paulus ngomong ini buah pertama dari Asia. Pertanyaan saya sama saudara, siapa Epenetus saudara? Siapa satu jiwa pertama yang Anda sudah bersaksi dan bawa kepada Yesus? Mungkin sebagian dari kita bahkan belum pernah bersaksi. Mungkin sebagian dari kita bahkan belum pernah untuk memberitakan kabar baik. Tapi doa saya melalui firman Tuhan hari ini, api Roh Kudus dinyalakan dalam hati saudara. Keberanian ilahi dikobarkan dalam hati saudara. Dan mulut saudara diurapi, disertai mulai hari. Ketika engkau berkata-kata, maka kabar baik diberitakan. Ketika engkau berkata-kata, maka ada kuasa Tuhan menyertai. Ketika engkau berkata-kata, maka hati orang yang tertutup dibuka hatinya. Yang keras dilembutkan hatinya. Dan melalui hidup saudara, Epenetus akan dipertobatkan, akan diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Boleh nggak kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita? Buat saya saudaraku, Epenetus itu adalah teman SMP saya. Ya, jadi diawali dari pertemanan. Itu sesuatu yang sangat natural. Natural tapi supernatural. Ya karena kita banyak pergi ke sini, pergi ke situ, bareng-bareng, main bersama. Dia yang tadinya belum kenal Yesus. Dia yang tadinya belum pernah ke gereja. Dia yang tadinya ya orangnya baik. Orangnya baik, tapi dia enggak tentang yang Tuhan-Tuhanan gitu. Tapi melalui dari pergaulan, melalui dari hubungan. Sampai di satu titik hatinya mulai terbuka. Hatinya enggak langsung nutup lagi. Karena hubungan kita itu bisa dipakai untuk membuka hati. Oleh Roh Kudus Tuhan bisa bekerja melalui hubungan-hubungan yang ada dalam hidup kita. Untuk bekerja dalam hidup orang. Dan saya bersyukur oleh anugerah Tuhan. Sampai suatu hari itu membuahkan hasil. Ya, teman saya ini membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan benar-benar beribadah di gereja kita. Ketika saya melihat itu, saya bersyukur, saya bersukacita. Dan saya bisa bersaksi, ini Epenetus yang pertama. Satu jiwa yang pertama. Doa saya mulai hari ini akan ada Epenetus yang Anda bisa ceritakan. Kisah pertama.
pertobatan dan keselamatan jiwa-jiwa yang ada di dalam yang Tuhan kerjakan melalui hidup saudara. Pertanyaannya sekarang gini, kalau kita mau dipakai Tuhan untuk membawa keselamatan dalam hidup keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita, gimana caranya? Ya, bagaimana caranya bersaksi? Bagaimana caranya menyelamatkan jiwa? Ada 5 yang dengan singkat saya mau bagikan sama saudara. Nomor 1, friends and family outreach. Jadi penjangkauan keluarga dan teman-teman. Yang saya tadi sampaikan sama saudara, yaitu semuanya melalui relationship, melalui hubungan. Ya, di dalam Alkitab awalnya itu Andreas yang berjumpa dengan Yesus. Tapi setelah Andreas berjumpa Yesus, Andreas nggak diam. Dia ceritain Yesus kepada Simon Petrus. Setelah itu gantian Simon Petrus yang ketemu sama Yesus. Gak lama esoknya ada Filipus. Yang ternyata juga dari orang satu daerah dengan Andreas dan Simon Petrus. Kemungkinan dia dengarnya tentang Yesus dari teman-temannya ini. Akhirnya itu pun dijangkau juga dan jadi murid Yesus. Setelah itu berikutnya Nathanael. Tahukah saudara cara Tuhan bekerja itu? Dari satu orang ke orang berikutnya. Dari satu orang diselamatkan. Terus keluarga itu semuanya diselamatkan. Dalam satu komunitas akan ada satu orang pertama di komunitas itu yang akan dipertobatkan dan diselamatkan. Dan dari satu orang itu nanti seluruh komunitas itu akan diselamatkan. Saya nggak tahu Tuhan menempatkan saudara di keluarga mana, di komunitas mana, di lingkungan kerja mana. Tapi saya percaya Anda tidak kebetulan ada di situ. Ada rencana Tuhan. Tuhan mau pakai saudara supaya melalui hidup saudara, melalui hubungan-hubungan yang ada dalam hidup saudara, jiwa-jiwa diselamatkan. Dalam keluarga istri saya, Pastor Nita, yang pertama kali terima Yesus dimulai dari maminya. Maminya tadinya juga dari keluarga yang belum kenal Yesus. Gak ada yang ke gereja. Tapi dari adik emaknya, dia mulai diperkenalkan kepada Yesus. Setelah itu dia disekolahkan di sekolah Kristen. Jadi dari situ itu perjalanan pengenalan pertama dengan Yesus. Sedangkan papinya diajak sama temannya. Kalau maminya dari keluarganya. Tapi kalau papinya dari temannya ngajak dia untuk ke gereja. Akhirnya dua-duanya ke gereja. Ya, sampai di satu titik Tuhan bawa ke gereja, gabung dengan gereja kita dan kemudian mengalami pertumbuhan rohani sampai hari ini. Yang luar biasa, ternyata semuanya dalam rencana Tuhan. Karena papi maminya ke gereja kita, ya anak-anaknya satu persatu juga ikut ke gereja. Di gereja ketemu sama saya. Dan sampai hari ini dipersatukan. Dan sejak waktu itu sampai hari ini kami melayani Tuhan bersama. Kami jadi saksi Kristus dan kami jadi berkat. Amin. Coba Anda bayangkan. Kalau seandainya temannya papinya gak ngajak dia ke gereja. Kalau seandainya keluarganya, maminya gak ngajak dan memperjuangkan dia ke gereja. Mungkin hari ini saya melayani tanpa Pastor Nita. Mungkin masih akan sangat terbatas sekali. Tapi karena ada orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk bekerja dalam keluarganya dan dalam hidup teman-temannya. Maka tangan Tuhan itu ajaib. Doa saya, Tuhan pakai saudara. Tuhan pakai saudara. Tuhan pakai saudara untuk membawa keselamatan dalam hidup keluarga dan teman-teman saudara. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyelamatkan jiwa? Melalui testimony outreach atau penjangkauan melalui kesaksian. Ini hal yang paling indah. Karena ini kita nggak perlu berdebat macam-macam. Ya, kita kadang-kadang sebagian orang caranya menginjil bersaksi ya orang beda-beda ya. Ada yang harus berdebat gini gitu. Tapi ada yang namanya testimony outreach. Sesederhana apa yang kita alami sama Tuhan kita ceritakan. Apa yang orang lain sudah alami bersama dengan Tuhan, keluarga kita alami bersama dengan Tuhan, kita ceritakan.
Ceritakan mujizat Tuhan, ceritakan pertolongan Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan. Tahukah saudara, di keluarga saya, papa saya itu yang pertama kali terima Yesus. Ceritanya tadi itu, ketika dia merasa hopeless, jadi anak remaja yang gak punya pengharapan. Terus ada temannya yang ngomong, kamu sudah coba ke semua dokter, coba ke semua tempat keramat, kenapa gak coba kamu berdoa sama Yesus? Dan sejak saat itu dia berdoa dan dia disembuhkan. Jadi itu adalah kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan dia adalah orang pertama di keluarga kami yang terima Yesus. Jadi dia gak perlu cerita doktrin macam-macam berdebat. No. Dia hanya ceritakan kehidupannya. Dia hanya ceritakan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan, kesembuhan dan mujizat Tuhan kepada keluarganya. Dari satu papa saya diselamatkan, sampai hari ini sudah sekian puluh tahun papa saya diselamatkan oleh anugerah Tuhan satu demi satu, dari kakaknya, dari kokonya, dari ciciknya, dari keluarganya yang ini, keluarganya yang itu. Dan sekarang oleh anugerah Tuhan sebagian besar, sangat banyak dari keluarga kami dipertobatkan dan diselamatkan. Doa kami adalah satu orang diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Caranya bersaksi sederhana, yaitu kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan setiap orang dalam hidupnya pasti butuh pertolongan Tuhan. Setiap orang dalam hidupnya butuh keajaiban dan mujizat dari Tuhan. Hari ini saya ajak saudara, setiap kebaikan Tuhan jangan disimpan untuk diri sendiri dong. Ayo kita saksikan, ayo kita bagikan. Dan kemudian ayo kita perkenalkan Yesus kepada mereka. Ayo kita berjuang supaya mereka juga diselamatkan. Yang mau katakan amin, dan kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga, how to win soul, bagaimana menyelamatkan jiwa, yaitu good work outreach, atau penjangkauan melalui kasih dan pekerjaan baik, perbuatan baik. Kita baca 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-12. Alkitab ngomong begini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Coba renungkan ayat ini. Berarti awalnya mereka menuduh dan mereka salah sangka dan mereka mengata-ngata yang tidak-tidak. Tapi tetap dikatai yang tidak-tidak, tetap jadi istri yang baik. Tambah kenal Yesus, tambah jadi istri yang baik. Tambah rajin pelayanan, tambah jadi anak yang baik. Dan tahukah saudara, perbuatan baik seperti itu, perubahan hidup yang baik seperti itu adalah kesaksian yang kuat di mata orang-orang di sekeliling kita. Mungkin mereka nggak langsung ngomong, tapi mereka kan berpikir dalam hatinya. Mereka kan bisa melihat, wow, ada yang berbeda dari dia. Ada perubahan yang positif, ada buah-buah kehidupan yang nyata, yang bisa dia rasakan dalam hidup kita. Dan Roh Kudus akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Melalui pikiran-pikirannya, melalui hatinya. Mulai hati yang keras akan dilembutkan. Mulai hati yang tertutup akan terbuka. Pasti ada sesuatu nih. Ya, sampai dia bisa berubah kayak gitu. Apa ini? Gimana ceritanya? Apa rahasianya? Seperti apa Yesus? Dan saya percaya itu momen. Dan saya yakin di sini juga banyak orang yang mengalami seperti itu. Ada orang-orang yang diselamatkan karena melihat perubahan hidup yang baik dalam hidup keluarga dan teman-teman yang dia kenal. Doa saya dalam hidup saudara, dimanapun Tuhan menempatkan saudara, di dalam pekerjaan, jadilah bos yang baik, jadilah rekan kerja yang baik, jadilah staf yang baik, sekretaris yang baik, oke? Di keluarga jadilah anak yang baik, jadilah kakak, adik yang baik. Mari dimanapun kita berada, bersaksilah melalui perbuatan-perbuatan baikmu. Sehingga melalui kesaksianmu banyak orang dijamah hatinya dan diselamatkan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang keempat,
church invitation atau undangan untuk datang ke gereja. Anda bisa bersaksi dengan Anda ajak teman saudara ke gereja. Anda ajak sahabat saudara ke gereja. Kenapa? Karena ini perintah Tuhan. Kita baca yuk di Lukas 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Ditulis begini. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Tempatnya belum penuh. Masih banyak yang kosong. Ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan. Dan apa kata yang dipilih dipakainya? Paksalah. Kalau tadi kita baca tentang jiwa yang dari api tadi, kata yang dipakai apa? Rampaslah. Ini bukan berarti kita maksain orang, bukan. Ngerampas jiwa, gimana caranya? Benar apa tidak? Tapi ini artinya kita berjuang dengan segenap kekuatan kita. Semaksimal mungkin. Tuhan ini ngomong sama hamba-hambanya, paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena. Anda perhatikan ini kalimat terakhir. Tuannya ngomong begini, rumahku harus penuh. Rumah Tuhan harus penuh. Siapa yang percaya tempat ini dikaruniakan Tuhan kepada kita? Siapa yang percaya tempat ini adalah rumah Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Ini bukan tempat biasa, ini rumah Tuhan. Dan hari ini semua jemaat keluarga Allah yang di sini maupun secara online, Anda mesti nangkep rema firman Tuhan hari ini. Rumah Tuhan harus penuh. Setiap kursi yang kosong harus penuh. Setiap space yang masih kosong harus penuh. Karena itu Tuhan memanggil saudara dan saya untuk mulai bangkit dan berjuang dengan semua daya upaya yang kita bisa lakukan untuk mengundang sebanyak mungkin orang datang ke rumah Tuhan. Karena Tuhan ngomong rumahku harus penuh. Amin. Jadi gak cukup buat kita hanya beribadah. Tapi kita ajak orang beribadah bersama dengan kita. Gak cukup buat kita setiap minggu ke gereja. Tapi mari kita ajak keluarga kita, teman-teman kita datang ke gereja bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan ngomong rumahku harus penuh. Ya. Sekarang yang terakhir. Yang kelima. Power and miracle outreach. Atau penjangkauan melalui kuasa dan mujizat. Kita baca Kisah Para Rasul 5 ayat 14 sampai 16. Ini ayat terakhir. Pemain musik boleh maju ya. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya ke atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Coba Anda lihat di depan sini. Tahukah saudara, ada orang-orang tertentu hanya akan percaya Yesus kalau mengalami kuasa dan mujizatnya. Benar ada sebagian yang akan percaya sama Yesus melalui perbuatan baik, melalui hubungan, melalui kesaksian dan lain sebagainya. Tapi akan ada segmen orang-orang tertentu yang hanya akan percaya kalau mereka sendiri mengalami kuasa Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan itu hidup. Dia Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa kita, dan ketika sakit penyakitnya disembuhkan, maka dia percaya. Menurut saya, papa saya, keluarga kami termasuk golongan ini. Kalau nggak ada kesembuhan, kalau nggak ada mujizat, nggak peduli orang mau cerita apapun tentang Tuhan, mau baik-baikin kayak gimana pun, tetap tidak. Tapi karena Tuhan nyatakan kuasanya, maka itu menjawab lebih dari segalanya. Karena itu penting sekali buat kita
sebagai orang-orang yang percaya, ayo bangkit. Mulai berani menyatakan kuasa Tuhan. Jangan takut-takut, karena yang menyembuhkan itu bukan kita. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita. Mulai bangkit dan berani berdoa buat orang sakit. Mulai bangkit dan berani mendeklarasikan mujizat, kemenangan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang kita layani. Dan sementara kita berani bertindak dengan iman, Roh Kudus ngomong, Yesus ngomong, aku akan menyertai engkau. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Perkataan saudara akan disertai, doa saudara akan disertai, perjuangan Anda akan disertai. Kuasa mujizat terjadi. Dan kita akan melihat pertobatan jiwa-jiwa terjadi dalam keluarga kita. Dan teman-teman, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Siapa mau menyenangkan hati Tuhan? Mari bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan lagu ini. Menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cinta. Katakan bersama-sama, menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu. Menyenangkanmu, menyukakanmu, oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Hari ini kita sudah belajar bahwa untuk mengalami penggenapan janji Tuhan, gak cukup menunggu, gak cukup pasif. Yosua ngomong, kamu sudah dapat separuh. Tapi untuk yang separuh lagi, kamu gak boleh males-malesan, gak boleh berpuas diri, gak boleh nyaman dan ngomong sudah cukup. Dia ngomong sama 7 suku itu, ayo bangkit, kejar itu, bangkit, take over itu, bangkit, ambil itu, bangkit, rebut itu. Hari ini saya mau berdoa, roh iman seperti itu dikobarkan dalam hidup saudara. Roh iman untuk take over itu dibangkitkan dalam hidup saudara. Anda yang mau punya roh iman seperti itu, angkat 2 tangan saudara, katakan ya Tuhan. Ya Tuhan. Lebih keras katakan ya Tuhan. Ya Tuhan. Iman untuk take over. Iman untuk take over. Kobarkan itu dalam hidupku. Mari semuanya berdoa, kobarkan ya Tuhan. Aku gak lagi pasif, aku gak lagi hanya menunggu, tapi aku mau aktif, agresif, bergerak dan merebut setiap wilayah, setiap janji Tuhan dalam hidupku, setiap visi dan rema yang Tuhan sudah berikan. Aku akan bangkit dan take over. Take over, breaking limit, expanding borders. Berikan iman ya Tuhan, berikan keberanian, berikan agresivitas ilahi dalam hidupku untuk take over. Take over. Sehingga setiap janji Tuhan tergenapi. Tergenapi. Terima kasih.
ajak saudara untuk agresif rebut perkenanan Tuhan dalam hidup saudara. Rebut hati Tuhan. Mari belajar senangkan hati Tuhan. Ada banyak hal kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi ada satu hal yang paling istimewa di hati Tuhan. Adalah ketika kita bangkit dan berjuang supaya anak-anaknya yang terhilang bisa diselamatkan. Firman Tuhan ngomong, rampas mereka dari api, rampas keluargamu dari api, rampas teman-temanmu dari api. Saya ajak saudara, ayo kita bawa dalam doa keluarga kita, teman-teman kita. Angkat dua tangan saudara, masing-masing doa dan katakan, pakai aku Tuhan, pakai hidupku Tuhan, pakai kesaksianku Tuhan, pakai semua yang ada dalam hidupku. Aku mau supaya keluargaku diselamatkan, teman-temanku diselamatkan, orang-orang yang ada di sekelilingku, rekan-rekan sekantorku, orang-orang yang ada di dalam komunitas yang sama, mereka dipertobatkan dan diselamatkan. Pakai aku ya Tuhan, untuk merampas jiwa-jiwa, merampas jiwa-jiwa dari api. Pakai aku, pakai lidahku, pakai kesaksianku, pakai tanganku, pakai kakiku. Pakai aku ya Tuhan. Kobarkan Tuhan semangat untuk menginjil, untuk bersaksi. Nyalakan, kobarkan ini Tuhan. Menyenangkanmu, menyukakanmu. Amin, amin. Terbakar oleh api cintamu, menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Amin. Oh Yesusku,